Shalom teman-teman. Sebelum memulai renungan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang cerah ini untuk melanjutkan aktivitas. Ya Tuhan, sebelum memulai aktivitas, kami akan melakukan renungan. Berkatilah supaya bisa berguna untuk kami di masa yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Masa Muda adalah Masa Pilihan. Kita buka Alkitab kita di Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam hidup kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Dalam menentukan pilihan, tentunya kita perlu memikirkan dengan matang dan siap mengambil resiko dari apa yang sudah diputuskan. Biasanya, jika terjadi di luar ekspektasi kita, maka kita akan menyesal dengan apa yang kita putuskan. Selaku anak muda, dalam menghadapi sebuah pilihan, kita sering mengambil keputusan menurut emosi dan perasaan kita saja, tanpa menggunakan akal sehat dan berpikir panjang apa akibatnya. Sehingga kita sering salah untuk mengambil keputusan dalam hidup kita. Kita lebih mementingkan sesuatu yang terjadi sekarang dibandingkan dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Jika kita mengambil sebuah keputusan yang hanya menggunakan emosi dan perasaan saja. Untuk itu, kita perlu hikmat dan melibatkan Tuhan saat mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Pengkhotbah mengajak melalui bacaan kita ini untuk bersukaria dalam kemudahan kita, karena ada masanya kita sudah tidak lagi menikmati masa muda kita. Pengkhotbah 12 ayat 1-7 menggambarkan kepada kita masa di mana sudah tidak bisa lagi menikmati masa muda. Tetapi kesenangan yang dianjurkan oleh pengkhotbah adalah kesenangan yang cerdas. Artinya, semua kesenangan dan sukacita harus dikendalikan dengan kesadaran bahwa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan kita. Jika dalam kehidupan masa muda kita tidak mempergunakan dengan melakukan hal-hal yang baik, maka percayalah kita akan menyesal di kemudian hari. Ada begitu banyak contoh di sekeliling kita, sebuah penyesalan ketika mereka tidak mempergunakan masa muda mereka dengan baik. Sebagai anak muda Kristen, kita dianjurkan untuk mempergunakan hidup kita dengan bijak untuk kemuliaan nama Tuhan. Selagi kita kuat, bawalah hidup kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Terkadang, ini menjadi pilihan yang sulit untuk kita lakukan, karena kehidupan masa muda adalah masa di mana kita ingin mencoba banyak hal. Kita lebih sering mengikuti keinginan hati, bukan keinginan Tuhan. Karena sepertinya keinginan Tuhan bertentangan dengan keinginan kita. Kita menganggap bahwa kita bisa melakukan kehendak Tuhan nanti setelah kita sudah lebih dewasa, berkeluarga, ataupun ketika kita sudah lansia. Teman-teman yang terkasih, sebuah penyesalan tidak akan datang di depan. Ia akan datang setelah kita menghadapi sebuah penderitaan dalam hidup. Ketika dalam masa muda, kita mau hidup dalam dosa dan memilih jalan yang salah, maka di masa mendatang kita akan mengalami penyesalan. Tetapi jika dalam masa muda, kita mengizinkan Tuhan untuk membimbing sehingga bisa memilih dan hidup dengan baik seturut dengan kehendak-Nya, maka di masa-masa mendatang kita akan menikmati sebuah kebahagiaan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa menjalani masa muda menurut kehendak Tuhan tidaklah mudah. Akan ada banyak tantangan dan godaan, bahkan begitu banyak hal yang akan kita korbankan. Mungkin waktu, tenaga, pikiran, perasaan, harta, dan lainnya. Tapi, jika kita bisa memilih untuk hidup menurut kehendak-Nya, percayalah, akan ada di masa depan, di mana kita akan menikmati dampak dari semua yang kita lakukan.
Mintalah hikmat yang dari Tuhan agar memampukan kita untuk bisa menentukan pilihan terbaik dalam hidup di masa muda kita. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Sekian renungan dari saya. Sebelum kita mengakhiri, mari kita doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyampaikan renungan kepada kami lewat firman-Mu. Semoga renungan ini bisa berguna dan bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, shalom.